Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Ardiansa. Saya adalah guru bimbingan dan konseling SMA Negeri 3 Lais, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Saya merupakan mahasiswa PPG Piloting tahap 3 tahun 2024. LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah dengan NIM PPG 241449736. Ini merupakan video praktik layanan konseling individu saya dengan menggunakan teori tribe and factor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, permisi Pak. Waalaikumsalam. Iya nak, ada apa? Mau bimbingan Pak? Oh, mau bimbingan. Ya silakan masuk nak. Silakan duduk nak. Ada yang bisa bapak bantu nak? Ya Pak, di sini saya mau bimbingan. Oh, mau bimbingan ya. Ya. Gimana tempat duduknya? Sudah nyaman? Iya Pak, sudah nyaman. Alhamdulillah ya. Gimana kabarnya nak? Alhamdulillah baik Pak. Kabar teman-temannya di kelas gimana? Alhamdulillah baik juga Pak. Iya. Kabar orang tuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kabar anaknya baik, kabar teman-teman di kelasnya baik ya. Kabar orang tuanya juga baik ya. Anak kelas berapa nak sekarang? Kelas 12 Pak. Oh, sudah kelas 12 ya. Kemarin mengikuti kepanitiaan dalam pemilihan ketua OSIS ya? Iya Pak. Iya. Siapa nak yang terpilih di ketua OSIS itu? Rocky Pak, kelas 11 IPA. Rocky ya, kelas 11 IPA. IPA ya. Gimana nak harapannya ke depan ini untuk ketua OSIS yang terpilih itu? Harapan saya sih Pak untuk ketua OSIS yang terpilih ini dapat menjalankan tugasnya dan dapat bertanggung jawab Pak. Oh iya, ya, semoga saja nak ya dengan terpilihnya ketua OSIS yang baru ini ya. Kegiatan OSIS mulai dari kegiatan akademis maupun non akademis di bidang olahraga ya bisa berjalan dengan lancar, baik semaksimal mungkin ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Maksud dan kedatangan anak ke ruangan BK ini ada apa ya? Saya mau konseling individu Pak. Oh, mau konseling individu ya. Mau konseling individu ya. Sudah tahu nak itu apa yang maksud dengan konseling individu? Belum Pak. Belum ya. Jadi Bapak jelaskan sedikit ya bahwa konseling individu itu adalah layanan nah ya, layanan bantuan yang diberikan konselor ya kepada konseli ya dalam pemecahan suatu masalah ya yang sedang dihadapi si konseli. Konselor itu siapa nak? Konselor itu bapak ya yang disebut konselor dan anak sendiri disebut sebagai konseli ya. Gimana? Sudah paham itu tentang konseling individu nak? Iya Pak, sudah paham. Iya. Terus lagi nak ya, di dalam konseling individu ini ada azas-azas ya yang harus kita taati ya. Yang pertama itu nak ya, azas kesukarelaan nak ya. Anak di sini dituntut untuk sukarela ya, tanpa ada paksaan dari siapapun ataupun gimana ya. Sekarang Bapak nanya ya, apakah anak datang ke sini ya disuruh wali kelasnya atau disuruh kepala sekolah ataupun siapa? Enggak Pak, saya mau sendiri dan Oh, atas kemauan sendiri ya, ya, mau bimbingan ke Bapak di sini ya. Ya sebelumnya Bapak sangat senang sekali ya, anak sudah mau datang ke ruangan bimbingan dan konseling ini ya. Selanjutnya ya, yang pertama dalam azas-azas bimbingan dan konseling itu ada yang kedua ada azas keterbukaan ya. Di azas keterbukaan ini nak ya, anak dituntut untuk lebih terbuka lagi ya, lebih jujur dalam ya menyelesaikan suatu masalah anak ya.
Kalau anak tidak jujur, tidak terbuka ya dalam menceritakan masalah anak ya, bapak nantinya salah memberikan bantuan layanan ya. Jadi anak dituntut untuk lebih terbuka ya. Selanjutnya ada azas kerahasiaan. Nah, di azas kerahasiaan ini ya, anak jangan khawatir ya, takut nantinya permasalahan anak keluar ataupun bocor terhadap guru-guru yang lain ataupun wali kelas ataupun siapa ataupun teman-teman ya. Anak jangan khawatir ya, karena bapak sebagai guru bimbingan dan konseling selalu memegang kode etik dan azas-azas kerahasiaan ya. Itu jangan takut ya. Selanjutnya azas kenormatifan. Di azas kenormatifan ini nak ya, apapun yang kita ceritakan di dalam ruangan ini ya, tidak keluar dari azas-azas normatifanya, artinya tidak keluar dari aturan ya. Di azas kenormatifan ini ada yang namanya azas di azas kenormatifan ini ada yang namanya norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma keagamaan. Apapun yang kita ceritakan di sini tidak keluar dari norma-norma tersebut ya. Selanjutnya ada azas kedinamisan. Nah ya, di azas kedinamisan ini anak ya dituntut untuk ada interaksi dengan bapak ya. Jangan bapak terus yang menanyakan suatu permasalahan, tetapi anak juga harus merespon sebuah pertanyaan bapak ya. Kira-kira anak gimana, sudah paham tentang azas-azas dalam bimbingan dan konseling ini? Ya, sudah paham. Sudah paham ya. Selanjutnya nak ya, kita sepakati dulu untuk waktu yang bisa anak sepakati untuk bimbingan dan konseling ini ya. Untuk konseling individu ini kira-kira berapa menit waktu yang disepakati? Kurang lebih 30 menit Pak. 30 menit ya. Gimana kalau di waktu 30 menit ini ya, anak masih belum menemukan pemecahan masalahnya, apakah bisa waktunya ditambah lebih dari 30 menit atau gimana? Bisa Pak. Bisa ya. Jadi kita sudah sepakati bahwa waktu yang diberikan untuk konseling individu ini ya, yaitu 30 menit ya. Mungkin baik untuk lebih barokahnya kegiatan ini agar selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Berdoa sama-sama. Baik, nah ya, Bapak yakin anak bermaksud dan kedatangan anak sini pasti ini ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak, boleh silakan ya. Gini Pak, kan saya udah kelas 12. Saya mau nanya Pak, saya bingung mau masuk perguruan tinggi mana yang mau dituju nanti setelah lulus SMA nanti. Orang tuanya nyuruh masuk negeri Pak, sedangkan saya mau masuk swasta Pak. Gimana Pak kira-kira solusinya? Jadi maksud dan kedatangan anak sini yaitu ya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi ya. Iya, Pak. Untuk anak sendiri senangnya pengen melanjut ke swasta ya. Iya, Pak. Tapi keinginan kedua orang tuanya ya ingin melanjutkan ke negeri ya. Sebenarnya nak ya, mau itu universitasnya negeri maupun swasta itu sama ya, sama-sama ya membentuk karakter manusia agar bisa menjadi siap untuk bekerja dalam sebenarnya tujuan orang tua anak itu baik juga ya, tapi lebih ditekankan lagi untuk anaknya ya, niatkan dulu di dalam hati pengen kuliah benar-benar atau pengennya cuma ikut-ikutan dari kawan ya. Kalau anak sendiri ya kuliahnya itu apakah pengen ikut-ikutan saja, lihat temannya ada yang kuliah ya, lantas anak pengen ikut-ikutan ya. Gimana
Enggak Pak, itu memang keinginan saya mau kuliah. Oh, memang keinginan anak pengen untuk kuliah ya. Iya. Yes, itu bagus ya. Harapan Bapak ya diniatkan lagi di dalam hatinya ya supaya kuliahnya itu bisa selesai dengan waktu yang ditentukan ya. Tadi anak menanyakan gimana Bapak ya, kedua orang tua saya menyuruh saya kuliah di universitas negeri, cuman anaknya sendiri ingin ke swasta mengingat ya kemampuan mungkin ya, kemampuan akademis ya lebih lebih ini ya. Kalau menurut Bapak ya, sebenarnya sih orang tua itu bagus ya, sudah mengarahkan ya, sudah mengarahkan anak untuk lebih baik lagi ya untuk memasuki universitas tersebut ya. Sudah tahu apa jurusannya apa saja yang anak pilih untuk melanjutkan perguruan tinggi itu? Belum Pak. Belum ya. Tapi kalau untuk pelajaran-pelajaran yang diminati, Mungkin matematika Pak, bagian MIPA-nya itu. matematika, Ya, bagian IPA itu kayak fisika, biologi, kimia gitu. matematika ya, fisika ya, fisika, apa lagi? Kimia, Kimia, semua biologi. biologi. Ya. Oh, jadi anak senangnya kalau belajar sekarang itu senangnya di pelajaran matematika, fisika, dan biologi ya. Iya. Kira-kira menurut Bapak yang paling anak minati dalam belajar sekarang ini di mata apa? Di bagian yang gitu Pak, kayak kimia, fisika, sama matematika gitu. Oh gitu ya, Iya. kayak kimia dan fisika ya. Tapi yang paling kalau di kita itu nak ya ada palingnya satu yang paling disenangi pelajaran itu ya di antara pelajaran yang lain. Matematika Pak. Matematika ya, matematika. Sebenarnya nak ya untuk universitas negeri dan swasta itu ya ada untuk jurusan matematika, di swasta juga ada, di negeri juga ada untuk jurusan fisika. Nah, matematika ini ya. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan sekarang ya, si anak ini ya ingin ke orang tuanya ingin menyuruh ke universitas negeri ya. Oke. Bisa nggak apa namanya dibuat, maksud Bapak itu dibuat untuk kelebihan dan kekurangan ya jika anak melanjutkan ke universitas negeri ataupun swasta ya. Setelah itu jurusan yang anak senangi ya silakan ya. Ya silakan Tuan. Ya. Untuk kelebihan dan kekurangannya ya Pak. Iya. Ya untuk kelebihan dan kekurangannya Pak, dari segi pendaftarannya nih Pak, untuk universitas negeri nih Pak, menurut saya memiliki jalur pendaftaran yang serentak. Kalau sedangkan untuk universitas swasta memiliki jalur pendaftaran yang lebih lama Pak. Dan untuk dari segi fasilitasnya Pak, universitas swasta yang memiliki kuliah yang lebih mahal biasanya memiliki fasilitas yang lengkap dan bagus. Dari segi jadwalnya, universitas swasta memiliki jalur kuliah yang lebih fleksibel, seperti kelas karyawan yang memungkinkan mahasiswa berkuliah di sore hingga malam hari. Untuk dari segi menerima mahasiswa barunya Pak, kalau swasta itu lebih banyak, kalau negeri itu terbatas. Ya, kemungkinan. Ya untuk dari segi jurusannya nih Pak, menurut saya di universitas negeri itu lebih luas. Kalau swasta itu memprioritaskan jurusan tertentu.
Untuk dari segi biaya kuliah ini ya Pak, untuk biaya kuliah di universitas negeri lebih murah, kalau universitas swasta lebih mahal. Dari sistem pengelolaannya untuk universitas negeri Pak di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kalau untuk universitas swastanya di bawah yayasan atau organisasi Pak. Oh iya. Iya. Artinya ya dari situ anak bisa ya menyimpulkan, artinya keinginan kedua orang tuanya tadi ya, universitas negeri ya, anak bisa menyimpulkan dari situ ya, bahwa kelebihan dan kekurangan setiap kampus itu pasti ada ya. Jadi ada lagi yang ditanyakan mungkin ya. Kalau untuk kira-kira untuk kedua orang tua tadi ke negeri ya, Iya Pak. gimana kalau menurut anak? Untuk menurut saya sendiri Pak, menurut aja sama orang tua kan biasanya pilihan orang tua itu yang terbaik Pak. Oke, artinya anak harus siap ya. Iya. Ya, jadi sepakat ya mengikuti kedua orang tuanya ya. Oke, selanjutnya Iya, ada Pak. yang ingin ditanyakan lagi nak ya kalau masuk universitas negeri? Kalau saya mau masuk universitas negeri nih Pak, kira-kira untuk cara daftarnya itu ada jalur apa aja Pak? Oh, kalau Iya. untuk pendaftaran jalur universitas negeri itu ada 3 jalur nak ya. Yang pertama jalurnya SNPNB, dan jalur yang kedua adalah jalur SNBT, dan jalur yang ketiga ada jalur mandiri ya. Di 3 jalur ini Bapak jelaskan satu persatu ya. Jalur SNPNB ini artinya dilihat dari nilai rapor anak ya. Dari nilai rapor anak dari semester 1 sampai dengan semester 5 ya. Ya, jadi rapor dari kelas 10 semester 1 sampai rapor kelas 12 anak di semester 5 ya. Itu yang dinilai nak ya. Terus lagi di jalur prestasi ini ya dituntut nilai anak itu ada grafik kenaikan ya. Ya, ada grafik, misal di semester 1 anaknya mendapatkan nilai 70 ya. Di semester 2 anak nanti nilainya harus naik di kelas 1 itu 75 ya. Jadi tugas anak setelah ini lihat raportnya di mana nilainya ada grafik kenaikan atau menurun atau gimana ya. Itu artinya kalau anak ingin daftar ke universitas negeri ada 3 jalur, jadi ya SNPB, SNBT dan jalur mandiri. Ada mungkin yang ditanyakan mungkin. Untuk jalur prestasinya Pak, kira-kira untuk cara daftarnya gimana Pak? Untuk jalur prestasi cara daftarnya ya, yang pertama ya anak ngomong terutama kepada wali kelasnya atau kepada bapak sebagai guru BK, nanti guru BK atau wali kelas ya ngomong ke operator sekolah ya, nantinya anak nanti didaftarkan sebagai siswa eligible ya. Itu nanti setelah anak masuk masih siswa sebagai eligible ya, nah nanti didaftarkan ya. Terus lagi ya Untuk persyaratan masuk jalur SNBB nih Pak, kira-kira persyaratannya itu harus disiapin apa aja Pak? untuk masuk jalur SNBP Persyaratannya? ya. SNBP yang pertama nak ya, persyaratan yang anak harus siapkan yaitu mental dulu nak ya, mental fisik anak harus siap ya, supaya ya terutama kesehatan ya. Yang kedua itu yang perlu anak siapkan ya, nilai semester tadi. Nah yang pertama itu buat akun, yang kedua itu buat akun nah ya. Ulangi, yang kedua itu buat akun SNPNB dulu ya. Buat akun, setelah buat akun nanti dari akun itu ada jalur ya, 3 jalur yang Bapak sebutkan tadi ya. Minat ya, boleh. Untuk perguruan tinggi yang ada di daerah kita ini Pak, kira-kira ada perguruan tinggi negeri apa aja Pak untuk yang jalur SNBB kalau mau masuk? Untuk jalur untuk perguruan negeri di universitas swasta ini ya ada Universitas
Universitas Unsri ya, atau yang disebut dengan Universitas Sriwijaya ya. Ada Universitas UIN ya, Universitas UIN ya. Ada lagi nak yang ingin ditanyakan boleh? Untuk biaya masuknya Pak, kalau mau masuk jalur SNBP ini ada nggak Pak? Untuk biaya masuknya? Oh, biaya masuk. Untuk biaya masuk untuk jalur SNBP ini ya, kalau yang pernah Bapak tangani ada beberapa siswa yang kemarin yang mendaftar ya, tidak ada biaya untuk jalur SNBP ini ya, tidak ada biaya sama sekali ya, terutama ya untuk jalur prestasi. Ada lagi? Gini Pak, kalau kita kan daftar jalur SNBP, kalau jalur SNBP ini nggak lolos gimana Pak kira-kira? Nah, kalau jalur SNBP tidak, maksudnya itu tidak Iya, lulus ya, diterima. ya tidak diterima, masih ada 2 jalur lagi yang mana harus melakukannya, itu jalur SNBT ya. Jalur SNBT ini namanya jalur tes. Nah ya, di jalur tes ini nanti ya, anak mendaftar ke di tes ya. Tes itu mata pelajaran di bidang akademik yang pelajarannya itu pelajaran umum selama di kelas 12 ini ya, yang kimia, matematika yang harus anak pelajari di pelajaran bahasa Inggris ya, itu yang harus anak siapkan ya, belajar ya. Ada lagi boleh yang ingin ditanyakan tadi? Ini Pak, kalau mau masuk jalur SNBP nih Pak, kalau untuk minimal rata-rata nilai rapor itu berapa Pak untuk masuk universitas negeri kayak Unsri gitu? Sebenarnya sih setiap universitas itu kalau untuk jalur prestasi itu pasti memiliki target nilai ketentuan masing-masing ya. Pertama ya, kalau untuk di universitas swasta itu yang pertama itu mungkin nilainya itu lebih kurang 70 ke atas, misalnya 75, 80 ya, itu tergantung universitas ini sendiri. Oke, ada lagi nak? Gini Pak, kan saya kan sering browsing kan di internet. Iya. Itu kan kalau kuliah itu ada beasiswa yang namanya KIP kuliah tuh Pak. Oh iya. Kira-kira itu beasiswa yang gimana Pak? Kartu KIP kuliah ya. Sebelum kita bahas untuk kartu KIP kuliah ini ya, Bapak tanya dulu ya, kemarin pas waktu SD, SMP ya, memiliki tidak kartu KIP kuliah? Ada Pak. Ada ya. Iya. Ya, kartu Indonesia Pintar ya, kalau tidak salah Bapak itu kartu Indonesia Pintar ya. Jadi kalau ingin mendaftar jalur KIP kuliah itu nah ya, Anda harus membuat akun KIP kuliah dulu terlebih dahulu melalui website ya. Setelah mendaftar, buat akun, Anda melengkapi persyaratan-persyaratan yang di dalam ketentuan KIP kuliah itu ya. Ada banyak persyaratan, yang pertama foto dan lain sebagainya itu. Ya nanti kalau Anda memang ingin mendaftar di jalur prestasi itu ya, nanti insya Allah Bapak bantu ya, kapanpun anak ingin membuat kartu tersebut ya, hubungi Bapak ya, atau WA Bapak ya, insya Allah Bapak bantu pendaftaran kartu KIP kuliah itu. Oke, ada lagi nak ya, boleh kalau ingin ditanyakan. Kalau ada masih yang ganjal-ganjal dan pikirannya masih belum paham ya, boleh. Untuk jalur KIP ini Pak, kan katanya biaya kuliah itu dibayarkan. Untuk yang biaya kuliah yang dibayarkan itu apa aja Pak? Untuk dibayarkan yang apa aja? Oh, jadi pertanyaan itu untuk KIP ya. Iya. Untuk KIP itu nak ya, yang pertama untuk seluruh biaya selama anak kuliah ya, itu ditanggung oleh pemerintah ya, atau setelah itu ada lagi nak ya, biaya hidup ya. Biaya hidup ya ditanggung pemerintah juga, tapi tidak semuanya ya biaya hidup itu ya. Minimal kalau kemarin kakak tingkat kalian yang sudah lulus di KIP kuliah itu ya, itu hampir biaya hidupnya itu mendapatkan 3 sampai dengan 40% dari biaya kuliah. Artinya kalau biaya kuliahnya yang dapatkan dari
dari kampus untuk biaya kuliah 10 juta ya, artinya untuk pembayaran di kampusnya 5 sampai dengan 6 juta, tapi bukannya biaya hidup nanti itu untuk dari jalur kuliah ya. Cara untuk daftarnya gimana Pak untuk KIP kuliah? Cara untuk daftar KIP kuliahnya itu yang Bapak bilang tadi ya, buka website, terus ada di di website itu pendaftaran KIP kuliah, lalu anak buat akun. Setelah buat akun, anak lengkapi persyaratannya ya. Persyaratannya itu yang pertama yang dilihat itu foto kedua orang tua, terus lagi ekonomi ya, latar belakang ekonomi, atau juga ada juga ada tidak ya, kartu apa ya, semacam kartu keluarga sejahtera itu. Kalau nggak salah ada Pak. Iya. Kalau sudah ada itu artinya tidak lebih mudah-mudahan bisa ya daftar ya. Oke, ada lagi. Kira-kira untuk syaratnya Pak, prestasi itu diutamakan nggak untuk KIP kuliah? Oh iya ya, pertanyaan lagi Pak Ustaz. Jadi untuk pendaftaran KIP kuliah itu ya, yang harus kalian siap untuk syarat yang selanjutnya itu nak ya, ada syarat pendukung ya. Syarat pendukung itu bisa jadi sertifikat ya, sebagai untuk memenuhi nilai portofolio yang anak akan daftarkan ke universitas negeri tersebut ya. Jadi kalau ada kelas 10 tadi ada sertifikat peringkat kelas, ataupun kelas 11-nya juga memiliki sertifikat peringkat kelas, jadi itu nantinya bisa dilampirkan ya, bisa anak lampirkan ya, untuk menambah nilai dari portofolio tersebut ya. Boleh ada lagi Nggak ada Pak. Oke, jadi Bapak simpulkan ya. Bapak simpulkan bahwa tujuan anak datang ke sini untuk kedua orang tuanya ingin menyuruh anak ke universitas negeri, dan untuk anak sendiri ingin ke universitas swasta. Jadi anak memilih untuk lanjut nantinya kuliah di universitas negeri ya, dengan mengambil jurusan matematika ya. Insya Allah nantinya anak bisa nanti melanjutkan dengan KIP kuliah juga ya. Nanti anak bisa mendaftar melalui jalur KIP kuliah. Tunggu waktu pendaftarannya ya. Insya Allah itu pendaftarannya untuk jalur KIP kuliah itu di bulan Januari ujung ya. Nah, itu ada lagi? Nggak ada Pak. Ya, kalau tidak ada ya, Bapak minta tolong isi daftar hadir nah ya. Silakan tanda tangan sini nah ya. Selanjutnya Bapak juga minta tolong untuk anak mengisi lembar kerja evaluasi ya. Di situ intinya anak disuruh menilai ya, Bapak gimana kekurangan Bapak dan memberikan bimbingan dan lain sebagainya ya. Silakan dicontreng ya. Selanjutnya di tanda tangan ya. Baik, terima kasih nak ya atas
kesulitannya bimbingannya ya. Semoga kedepannya bisa menemukan karyanya lebih baik lagi ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan Dolina ya? Enggak ada. Tidak ada ya. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi ya, nanti kita tutup ya kegiatan kita hari ini ya dengan berdoa ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Terima kasih ya sudah